Perjalanan seorang Afriani Mida Soleha, yang biasa dipanggil April dari Cirebon. Inilah kisahnya. Di sebuah kampung kecil di ujung Kabupaten Cirebon, kampungnya sedikit terpencil dari keramaian, berada di tengah sawah. Kampung itu bernama Kesungka, kampung cantilan dari desa Kalibuntu. Kampung itu adalah tetangga desa dengan kampung halamannya Charlie Van Houten, yaitu desa Pabedilan Cirebon. Lahirlah seorang Afriani Mida Soleha yang akrab dipanggil April, adalah anak dari pasangan Bapak Sukenda dan Ibu Mila. Keluarga sederhana dengan penghasilan yang pas-pasan. Ayahnya dulu seorang pekerja serabutan, pernah bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta. Tapi karena saat itu tengah Covid, jadi pulanglah ke kampung. Ibunya April juga bekerja apa saja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Bila musim panen dia gampung mencari sisa-sisa padi yang tertinggal. Bila bukan musim panen dia jadi tukang cuci dan setrika tetangganya yang tergolong mampu. Dalam kondisi keluarga yang demikian, maka April yang masih gadis kecil waktu itu baru kelas 2 SD, turut ambil bagian membantu mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadilah dia pengamen jalanan, yang berjalan jauh dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, terus berjalan sambil mendendangkan lagu-lagu dangdut, ditemani ayahnya yang menggendong speaker aktifnya. Begitulah awal perjalanan karir April di bidang musik. Dan pada perjalanan berikutnya April mencoba mengais Rizky dari TikTok. Dari TikTok April tak lagi harus berjalan jauh mencari biaya untuk menopang kebutuhan keluarga. Hari-hari kosong TikTokan, kalau enggak TikTok enggak makan, katanya. Tapi dari sinilah April mulai banyak dikenal orang dari berbagai penjuru. Karena anak sekecil itu sudah memiliki suara yang merdu, getaran suaranya punya warna yang kuat, cengkoknya sudah terasa matang, dan kemerduan suaranya itu yang membuat orang banyak berdecak kagum. Hidupnya tiada hari tanpa bernyanyi dan bernyanyi, hingga secara tidak langsung vokalnya terus terasa secara autodidak, hingga terbentuk suara yang berkualitas. Suaranya yang jernih dan penuh penghayatan menjadi pelipur lara bagi banyak orang. Tak sedikit yang merekamnya diam-diam, lalu membagikannya ke media sosial. Dan disitulah semuanya bermula. Salah satu video April viral, membuat publik bertanya-tanya, siapa gadis ini? Dari mana asalnya? Mengapa bisa sekuat itu menyanyikan lagu dengan luka yang terasa nyata? Seolah ia pernah menjalani sendiri setiap lirik yang ia nyanyikan. Ketika audisi DA7 diumumkan, April mendaftar. Bukan untuk sekadar coba-coba, tapi sebagai wujud doa panjang yang selama ini hanya ia simpan dalam diam. 25 Juni 2025, menjadi hari bersejarah bagi April. Ia tampil di babak final audition grup 8. Mengenakan baju sederhana, wajahnya menunjukkan ketegangan. Tapi begitu musik mengalun, April bukan lagi gadis pemalu dari Cirebon. Ia adalah bintang. Lagu pertama dan kedua dibawakannya dengan penuh penghayatan. Penonton terpukau. Dewi Persik berdiri, standing ovation. Wika Sali menyeka air mata. Juri lain terdiam, kemudian bertepuk tangan lama. Tapi belum cukup. Saat lagu ketiga, Oleh-oleh, dinyanyikan sesuatu terjadi. Soimah, sang juri, tiba-tiba menghentikan penampilannya. Musik dimatikan. Ruangan menjadi sunyi. April kebingungan, nyaris panik. Kemudian Soimah berkata, "Kamu gak perlu lanjutin. Karena kamu sudah lolos." Tangis April pecah. Jirayut pun ikut menitikkan air mata. Suasana studio seketika menjadi haru. April lolos. Bukan karena kasihan. Tapi karena kualitas. Karena jiwanya yang menyatu dengan lagu. Karena suara itu, suara yang tumbuh dari luka, dari perjuangan, dari cinta tulus seorang anak terhadap orang tuanya. Setelah melewati babak audisi dengan luar biasa, April masuk ke tahap selanjutnya, top 35 grup 3. Pada tanggal 17 Juli 2025, namanya tercantum bersama 6 kontestan lain. April, sang pengamen cilik, kini berdiri sejajar dengan talenta-talenta dari seluruh penjuru negeri. Tapi ini baru awal. Di panggung megah DA7, April terus menunjukkan kemampuannya. Ia belajar teknik vokal, penguasaan panggung, bahkan cara mengekspresikan lagu dengan lebih dalam. Ia tak pernah besar kepala. Ia tahu, setiap langkah adalah ujian baru. Setiap nada adalah doa yang harus ia jaga. Juri-juri kagum dengan konsistensinya. Dewi Persik bahkan menyamakan aura April dengan Lesti Kejora, sama-sama berasal dari latar yang sederhana, tapi punya semangat luar biasa. Tak hanya juri,
Publik pun jatuh cinta. Komentar demi komentar di media sosial menyebut nama April. Videonya diputar jutaan kali. Warganet menyebutnya emas dari jalanan, bidadari kali buntu, bahkan ada yang menyebut, kalau ini tidak jadi juara, Indonesia rugi. Soimah dalam sebuah live Instagram berkata, "Aku tiap live, pasti ada yang nanya, 'Kak, April gimana? Kak, April kemana?' Itu tandanya dia sudah masuk hati penonton." April tak hanya menyanyi. Ia membawakan cerita. Cerita tentang gadis desa yang tak pernah berhenti bermimpi. Yang suaranya berasal dari tempat-tempat paling jujur dalam hati. Namun, semakin tinggi terbang, semakin besar angin yang menerpa. April mulai merasakan tekanan. Setiap kali tampil, ekspektasi meningkat. Ia harus terus membuktikan bahwa dirinya layak. Ia bukan hanya viral sesaat, tapi memiliki kualitas untuk menjadi bintang sejati. Tapi April tak gentar. Di balik layar, ia terus belajar, terus mencoba. Ia tahu bahwa panggung ini bukan hanya milik mereka yang bersinar, tapi milik mereka yang bertahan. Dan di setiap lagunya, ia seolah berbisik pada kita semua. Aku mungkin kecil, tapi mimpiku tidak. Aku mungkin dari desa, tapi langkahku menuju panggung dunia. Perjalanan April belum selesai. Saat ini ia masih bertarung di panggung Da7. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah menang. Menang atas rasa malu. Menang atas keraguan. Menang atas kemiskinan dan keterbatasan. Karena April bukan sekadar kontestan. Ia adalah simbol harapan. Bahwa anak desa pun bisa bersinar. Bahwa suara dari jalanan pun bisa menembus layar televisi nasional. Bahwa impian itu tak pernah mengenal alamat. Untuk setiap anak yang bernyanyi di jalan, untuk setiap gadis kecil yang takut bermimpi karena tak punya uang, atau panggung, atau suara besar. Lihatlah April. Karena mungkin, giliranmu berikutnya. April dari Kalibuntu bukan sekadar nama. Tapi sebuah harapan. Malam itu, di Akademi Dangdut 7 Top 25, sorotan lampu Indosiar menyinari panggung di Akademi 7 dengan megah. Tapi ada satu bintang yang paling bersinar. Seorang gadis cilik dari Cirebon bernama April. Ia melangkah ke tengah panggung, tenang, percaya diri, dan siap menggetarkan hati siapapun yang menyaksikan. Judul lagu yang dibawakan April dari Cirebon saat tampil di babak top 25 grup 2 di Akademi 7, tayang 5 Agustus 2025, adalah Insan Biasa yang dipopulerkan oleh Lesti Kejora. Nada pertama yang keluar dari mulut April langsung mencengkeram suasana. Penonton diam membeku. Juri menatap tajam, tak berkedip. Lagu yang ia nyanyikan bukan hanya terdengar, tapi terasa. Menyusup ke dada, menggugah perasaan. Lesti Kejora, yang duduk di kursi juri kehormatan, tak kuasa menahan air mata, tangis haru yang jujur. Namun momen yang paling mengguncang adalah saat Soimah, diva panggung sekaligus juri senior, tak mampu lagi menahan gejolak emosinya. Ia berdiri dari kursinya, menatap April dengan ekspresi kagum bercampur tak percaya. Dan tiba-tiba, ia menjatuhkan diri ke lantai, lalu berguling-guling sambil berteriak, "Masya Allah anak ini. Gila suara kamu, April. Gila AA." Studio pun meledak dalam sorak dan tawa. Sebuah momen langka yang hanya terjadi saat seorang peserta benar-benar mampu menyihir seluruh suasana. April hanya tersenyum malu di atas panggung. Tapi di balik senyumnya, kita tahu, ini adalah malam miliknya. Malam di mana seorang gadis kecil membuktikan bahwa suara yang berasal dari hati, akan selalu sampai ke hati yang lain. Malam itu, April tak hanya tampil. Ia menaklukkan. Ia menyihir. Dan ia meninggalkan bekas yang akan dikenang lama oleh juri, penonton, dan seluruh pecinta dangdut Indonesia. Soimah memberi sanjungan yang luar biasa buat April. Dia bilang lagu, Insan Biasa, milik Lesti ini tidak mudah. Tapi April bisa membawakannya dengan gayanya April sendiri dengan spektakuler, luar biasa. Lesti pun dengan penuh kerendahan hati mengatakan, April telah membawakan lagu Insan Biasa, bisa lebih baik dari Lesti, luar biasa. Semoga April tetap cemerlang di penampilan yang akan datang. Dan ini lagu dari fans April, teruslah bernyanyi April. Di ujung desa kecil bernama Kalibuntu, suara emasmu tumbuh tanpa panggung.
Langkahmu kecil tapi hatimu besar. Dari jalanan kau bawakan suara sabar. Bukan sekadar nada yang kami dengar, tapi kisah hidup yang kau tukar dengan getar. Tangismu jadi lagu, lukamu jadi cahaya. Kini kau di sana menyinari semua. Teruslah bernyanyi, April yang kuat. Kami di sini mendukungmu hangat. Jangan takut jatuh, kami jadi sayapmu. Langit dan tiada adalah tempatmu. Teruslah melangkah, jangan berhenti. Doa dan cinta ini takkan pernah pergi. Kau bukan sendiri, kau bawa mimpi kami. Bernyanyilah April, bawa kami ke hati pun berdiri. Soimah pun terdiam, itu bukan pujian biasa, tapi pengakuan dalam. Karena kau bernyanyi bukan dari suara, tapi dari jiwa yang penuh doa. Hey April, dengarlah, tak peduli siapa lawanmu di sana. Selama kau jujur dengan suaramu, kau selalu menang di mata kami, pendukungmu. Teruslah bernyanyi, April yang kuat. Walau dunia kadang penuh penat, suaramu adalah rumah, tempat kami pulang. Dalam lagumu harapan terulang. Teruslah melangkah, jangan berhenti. Kau adalah kisah dari mimpi-mimpi. Bawalah bendera Cirebon dan hati kami menuju juara. Kau layak berdiri. Sekadar nama, tapi doa yang menyala. Dalam lagu, dalam cinta, kau bukan sendiri. Kami di sini selalu untukmu.